Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Sudah sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah. Anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zilni ilman warzu'ni fahman wa amalan solihan. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, mari kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tentang pokok-pokok ajaran kitab-kitab Allah. Apa saja pokok-pokok ajaran kitab-kitab Allah itu anak-anak ibu semuanya? Mari kita lihat dari nomor 1, yaitu kitab Taurat. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan mencari sakti palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Itu anak-anakku ya. Itu adalah pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Kemudian kita lihat ya nak ya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Apa saja pokok-pokok ajaran kitab Zabur itu? 1. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah beserta sifat-sifatnya. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Kisah para nabi dan rasul yang akan datang. 4. Kisah tentang umat dan kaum terdahulu. 5. Ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam dan permohonan ampun kepada Allah. Ya, itu kitab Zabur. Kemudian anak-anak ibu, apa itu pokok-pokok ajaran kitab-kitab Allah yang ketiga? Yaitu kitab Injil. Apa itunya? Pokok-pokok ajaran kitab Injil itu adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Enak ya? Kemudian apa yang terakhir? Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Apa itu anakku pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran itu? Ya, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah akidah. Akidah yaitu menyangkut keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab, keyakinan kita kepada Rasul, keyakinan kita kepada hari kiamat, keyakinan kita kepada qadar dan kadar. Ya nak ya. Kemudian apa lagi? Ada akhlak, ya, isi kandungan Al-Quran itu ada akhlak. Akhlaknya kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada alam, ya. Kemudian ada ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah menyangkut sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tarik. Tarik itu adalah kisah-kisah zaman terdahulu. Dan yang terakhir adalah muamalah. Muamalah itu adalah tata cara berhubungan kita dengan sesama manusia. Itulah kitab-kitab ajaran dalam Al-Quran. Anak-anak ibu semuanya, pokok-pokok ajaran kitab-kitab Allah itu semuanya adalah benar dan baik, ya. Semuanya adalah benar dan baik. Ada kesamaannya. Apa itu nakku dari yang empat kitab Allah itu? Kesamaannya adalah sama-sama mengesahkan Allah, ya nak ya. Sama-sama mengesahkan Allah. Jadi anak-anak ibu semuanya, ya, itulah pokok-pokok ajaran kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul dan disampaikan kepada umatnya.
Kemudian kita lihat anakku, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ya nak ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang datangnya dari Allah yang terjamin kesuciannya, yakni dari sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kita lihat anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Ya nak ya. Kemudian apa lagi? Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, di mana akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya. Yaitu apa tujuan hidup yang sebenarnya kita ini anak-anakku semuanya? Yaitu bahagia dunia dan akhirat. Enak ya? Sebagai umat Islam kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad menjaganya serta mengamalkan isinya. Ya nak ya, itulah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian kita lihat apa keistimewaan Al-Quran atas kitab-kitab yang lainnya. Ya nak ya, perhatikan keistimewaan Al-Quran atas kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama yaitu kemurnian Al-Quran terjaga hingga akhir zaman. Enak ya, sekali ibu bilang kemurnian Al-Quran terjaga hingga akhir zaman. Kemudian terjaga keasliannya. Al-Quran membawa kebenaran dan Al-Quran isinya lebih lengkap dan lebih mudah dihafal. Ya nak ya, itulah keistimewaan dari kitab-kitab lainnya, ya, keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab lainnya. Sekian anakku semuanya, demikian pelajaran kita hari ini. Lain kali kita lanjutkan pelajarannya. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, jangan lupa anak-anakku sholat, jangan lupa mengaji, dan jangan lupa berdoa serta belajar. Oke, mari kita tutup bersama-sama doanya anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.